Kalau belajar sholat di mana dulu? Nah, kebetulan sholat saya lihat orang di kantor di Jambi, Ya, ya. tapi itu CD dari Ustadz Jeffrey. Oh, Jeffrey, ya. Almarhum Mm-mm. Ustaz Jeffrey. Iya, Ya, ya. dia uji saya langsung Oh, di depan di audien, di depan depan audiens. orang Dia banyak. dia mau dengar orang Amerika baca Al-Fatihah. Ah, Jadi, gimana? saya pikir dia bercanda, no. Jadi apa yang membuat tiba-tiba tertarik untuk belajar Islam pada saat itu? Wah, sebenarnya di tempat kerja di PKBI di Jambi PKPI. Aha. yang keluarga berencana tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Wawan. Hari ini kita ada podcast dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial dari Bellingham yang tidak jauh dari Seattle tapi cukup lumayan butuh waktu perjalanan, dan beliau adalah seorang Muslim American dan seorang pakar atau ahli dalam bidang epidemik atau epidemiologis kalau orang bilang itu. Dan beliau juga sangat aktif di berbagai aktivitas sosial dan kemanusiaan. Dan dia juga suka cycling, bersepeda, dan traveling. Bahkan dia juga sudah ke beberapa daerah di Indonesia sehingga dia sedikit tahu bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi. Dan yang lebih spesial lagi, dia akan berbagi cerita dengan kita tentang pengalaman yang sangat berharga buat dia, yaitu tentang bagaimana dia memulai dari non-muslim, sebagai non-muslim, hingga dia akhirnya memutuskan sebagai muslim. Nah, siapakah gerakan beliau? Dia adalah Dr. Christian Mees Laugen atau Dr. Muhammad Chris Laugen. Namun demikian, saya lebih suka memanggil beliau dengan nama Mas Chris. Baiklah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Mas Chris. Waalaikumsalam, Mas. Oh, how are you today? Alhamdulillah, pretty good. Thank you. How's everything today? Oh, weather's nice. Pretty good. Oh, okay, that's good. So, yeah, as I mentioned in the beginning, so today we're going to talk about your journey or something very special for you, maybe, and maybe something interesting to share for everyone. But before that, it's just to mention you what you like to, I mean, I would like to ask you what you able to speak in Bahasa Indonesia today. Oh, boleh. Oh, okay, very good. That's great. Because most the audience in this podcast is from Indonesia, so it would be easy to understand how to when you to explain and everything. So baiklah, mungkin saya akan mulai dari your background. Where are you from? How you grew up? And where education you take it? And everything about you. You can share and cerita semuanya, boleh, silakan. Jadi saya Oke. kasih waktu. Kasih Silakan, Mas Kris. kasih waktu berapa menit? Bebas, bebas saja. Kita tidak ada batasan. Yang penting Enggak, santai saja. boleh. Dari sejak Mas Kris lahir di mana, dibesarkan di mana, dari keluarga mana, kemudian sekolah hingga lulus, atau sampai sebelum convert menjadi Islam. Oke. Tapi agak singkat ya. Oh, Kita oke. nggak terlalu banyak waktu. Oke, no Nanti problem. bisa panjang. Saya berasal dari Washington State, Oke. tapi kebetulan bagian timur. Oh, timur. Lebih dingin. Bisa jadi lebih dingin, Lebih dingin dari bisa jadi Seattle. lebih panas. Oh, Tergantung summer atau winter. oke. Tapi ya lebih ekstrim Lebih pokoknya. ekstrim, difference ya. Saya berasal dari sana, dibesarkan di Spokane. Oke. Kami bersaudara 3. Oh, Saya paling bungsu. Satu oke. kakak laki-laki, satu perempuan di atas saya. Oke. Dan orang tuanya masih di situ, alhamdulillah. Spokane. Mhm. Oke. Tapi kebetulan habis selesai SMA, Mhm. saya pindah ke North Carolina. North Carolina, oh, lebih jauh lagi, nyebrang. Iya, Crossing state. nyebrang negara. Nyebrang negara. Tapi kebetulan saya lahir di Virginia. Oh, Virginia? Iya, Virginia? Not jadi here.
itu mungkin jadi alasan salah satu saya pindah ke sana mau lihat Kota asal lahir. iya atau dekat. Oke, Enggak. oke. Tapi saya hanya tinggal di situ 6 minggu. Oke. Jadi langsung pindah ke Spokane. Jadi mungkin itu salah satu alasan saya mau lihat suasana di sana lagi. Tapi demikian saya ambil S1 dalam biologi. Oke. Kemudian balik lagi ke negara bagian Washington. Saya sempat kerja di Seattle beberapa tahun. Oke. Sambil kerja saya ambil keputusan untuk ke sekolah kedokteran atau melamar. Medical ya. Betul, medical school. Medical school. In Washington or in Salah satunya Washington. Washington? Ya, ada beberapa saya coba, tapi Washington yang paling memungkinkan. Dengan satu lagi, kebetulan saya diterima tapi di waitlist. Oh, oke. Nah, sambil nunggu itu, saya pikir tidak akan jadi, makanya saya ambil kesempatan untuk ke Indonesia. Oh, oke. Itu dengan tujuan mau ambil pengalaman di negara Asia, saya belum pernah lihat sebelumnya. Untuk gimana bilangnya, untuk ambil pengalaman pengalaman kerja, semacam pengalaman. Iya, dapat pengalaman kerja untuk mencoba masuk kedokteran lagi. Oke. Jadi itu rencana ke Indonesia awalnya, ya betul. Nah, kemungkinan kebetulan saya ditempatkan di Jambi. Oh, Jambi, Sumatera. Di Sumatera, habis belajar bahasa beberapa minggu di Jogja. Oh, sempat di Jogja juga? Sempat di Jogja, tapi ditempatkan di Jambi. Nah, saya mungkin sendirian setahu saya di Jambi sebagai orang Amerika. Jadi mau tidak mau harus bisa bahasa Indonesia. Makanya dapat cepat. Kalau langsung mau praktis. Iya, betul. Oke. Kemana-mana harus praktis. Oke. Tapi atau di sana saya kerja sebagai relawan di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. KB, betul. Oh ya, volunteer KB. Ya. Oke. Tahun berapa itu? Itu 2004. 2004. Oke. Iya, 2004. Just before the tsunami. Tsunami Aceh. Di Aceh. Tsunami is 2005, right? 2004 Desember. Betul. Ya, betul. Nah, lucunya malam itu atau paginya saya dapat telepon dari ibu saya dengan cemas dan dia tanya saya, gimana kabar, gimana suasana di sana, gimana kabarnya? Indonesia baik-baik aja. Very Dan jawaban saya, kenapa? Apa yang terjadi? Karena begitu, maksudnya masih begitu jauh, saya belum tahu apa-apa. Itu saya sering cerita ke orang di Amerika Serikat karena mereka nggak tahu Sumatera berapa besar kejadian Sumatera. Iya, jadi walaupun gempa luar biasa, saya nggak terasa di Jambi. Oke. Ya, tapi lama di Jambi mungkin sekitar 2 tahun. 2 tahun. Kemudian rencana pulang untuk coba masuk kedokteran lagi. Tapi akhirnya nggak jadi. Saya dalam atau di kerja di suasana di Jambi banyak belajar. Salah satunya tentang Islam. Satu lagi dapat banyak teman. Salah satunya jadi tutorialnya. Iya. Semacam guru privat ya. Ada banyak teman. Jadi akhirnya saya tetap di Indonesia 2 tahun lagi. Dapat teman dekat juga yang sudah lama-lama jadi istri saya. Jadi ada beberapa
tertarik Ya, di hanya terlebih ke Indonesia. Indonesia. Jadi pertama 2004 mulai ke Indonesia, terus stay kira-kira selama 2 tahun Mhm. dan tertarik untuk belajar Islam pada saat itu 2005 berarti ya sekitar. Ya, sekitar, sebenarnya 2004 Ramadan, kalau nggak salah tahun ini mulai sekitar bulan September, bulan Oktober. Oke. Em, jadi saya nggak lama di Indonesia, langsung menghadapi bulan Ramadan. Ramadan. Jadi apa yang membuat tiba-tiba tertarik untuk belajar Islam pada saat itu? Sebenarnya di tempat kerja di PKBI di Jambi, PKBI. Aha. yang keluarga berencana tadi, em, cukup banyak perempuan dan laki-laki, Ya. jadi teman pasti seumur. Tapi saya lihat mereka dan mengamati mereka bagaimana cara sholat. Oh, kebiasaan sehari-hari gitu. Iya, Ya. sehari-hari. Terus pada hari Jumat mereka laki-laki khususnya Ya. Pada pergi ke ke masjid. masjid. Ya, ya. Jadi sering kosong, Oh, tinggal perempuan. Nah, lama-lama saya mulai penasaran sambil belajar dengan yang belajar. lain. Kenapa ya? Ya. Saya juga akhirnya minta, gimana, boleh ikut nggak? Saya mau lihat di Orang masjid sholat. suasana seperti apa. Oh, oke, oke. Nah, pertama kali saya ke masjid hari Jumat itu, saya duduk di belakang. Oh, Saya masuk, tapi duduk di belakang, mengamati aja di depan. orang Tapi sholat. orang sholat, Ya. betul. Khutbah dan sholat. Dan ada beberapa yang buat kesan pada saya. Pertama, ketika saya masuk, bisa jadi bisa bilang saya agak cemas juga. Ini suasana baru, belum pernah Dilihat orang-orang masuk asing. masjid. Saya sebagai orang asing, Ya. betul. Tapi orang ramah sekali. Mereka langsung Kasih salam salaman. Ya. dengan tangan. Ya. Seperti saya saudara aja. Ya. Jadi itu pertama. Kemudian mungkin kedua, ketiga kali teman kantor saya yang saya temani biasanya, Ya. dia bilang, Chris, Ika, aneh kalau kamu duduk di belakang. Kamu berdiri aja bersama saya. Coba. Nah, Oke, saya nggak tahu bacaan apa-apa pokoknya belum. ikut. Tapi Asal ikut. ikut gerakan aja. Ya, ya. Dan jadi di situ mulai kira-kira Mulai awal perjalanan. ini perjalanan masuk Islam, tapi belum di apa istilahnya syahadat. Kan kalau orang mulai masuk Islam langsung dibawa ke seorang ustadz, kemudian seperti bersaksi Ya, istilahnya. Belum itu ya. belum Itu tahun berapa sampai. mulai bersyahadat setelah belajar? Ya, itu baru nggak sampai 2006. Oh, 2006. Mm-mm. Itu masih di Indonesia atau di sini waktu bersyahadat? Oh, masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Mm-mm. Jadi selama itu kenal sama Mbak calon istri. Ya, dan di kantor yang sama tadi Ya, sempat ketemu sama calon calon istri. istri dan saling menguatkan, mendukung Mas Kris sebagai orang yang mulai masuk Islam. Istri sangat mendukung waktu itu ya. Ya, sebagai teman dia ikut mengajak, kasih informasi Informasi. Oh, atau oke. jawab pertanyaan-pertanyaan saya yang ada. Oke. Mm-mm. Seberapa jauh challenging atau seperti obstacle to start with learning Islam, because as I know it's like non-Muslim maybe not easy just like practice everyday sholat, wudhu, everything, so many like testing, right? It's puasa dan sebagainya. Itu seberapa kesulitan yang dihadapi saat itu Well, untuk melihat? ya, salah satu kesulitan itu bulan Ramadan yang Ya. pertama, sorry. Terus yang kedua, karena saya di PKBI 2 tahun dengan saya tinggal sama keluarga angkat Oh, istilahnya. oke. Itu setelah nikah sama belum? Belum, Oh, belum nikah. nikah. Jadi waktu syahadat belum nikah? Belum. Oke. 2006 bersaksi ya, bersyahadat. Iya. Kemudian ikut ke orang tua asuh istilahnya ya. Ya, selama di Indonesia 2 tahun pertama saya tinggal sama keluarga di Jambi. Di Jambi ya. Oke.
keluarga angkat itu Ya, istilahnya. ya. Terus, Dan saya lihat mereka bagaimana mereka merayakan atau menjalani bulan Ramadan. mhm. Sebelum itu saya dikasih kebetulan tempat tinggal di depan rumah. Mereka sewakan tempat dan mereka antar makanan di situ. Oh gitu, setiap puasa untuk sahur untuk Belum sebelum oh Ramadan. sebelum Jadi Ramadan ya. maksud saya makan sendiri. Ada yang ngasih Iya, memasakkan mereka ya. masak, Oh ya, ya. kemudian ada yang antar. Ya, Silakan ya. makan, Chris. Oke. Tapi mereka pergi. Ya. Jadi selama beberapa minggu jadi agak kesepian. Karena nggak ada yang Ada anak kos. menemani makan. Ya. Tapi datang bulan Ramadan, baru kami makan bersama-sama. Jadi itu saat bulan Ramadan mulai agak lebih Suasana ceria. terhibur, Iya. ada hiburan gitu. Mm-mm. Tapi tahun pertama itu, maksud saya kesulitan pertama karena saya belum pernah Belum pernah puasa, puasa, ya. seperti Mas Wawan bilang. Tapi saya coba, tapi saya minum. Oh, minum dulu. Saya belum siap uh, kasih Itu semua. pertama kali puasa ya. Iya, Jadi jadi saya coba tidak makan, tapi minum air putih. oh, Jadi orang kantor selalu ejek sedikit, bercanda sama saya. Mas Chris itu bukan puasa. Tapi saya belajar sedikit-sedikit. Tahun kedua kalau nggak salah saya coba puasa full. oh, jadi cuma 1 tahun untuk praktis puasa itu Iya, ya. Terus langsung 1 tahun itu berarti 2006, 2007 ya sampai selesai melakukan istilahnya puasa sudah oke setelah declare as Islam, right? iya kalau nggak salah 1 tahun setelah Islam ya. 1-2 tahun ya. Oke, habis itu nikah sama calon tadi tuh siapa Rina. Ya, kami menikah tahun 2008. Oh, Jadi 2008. 2 tahun lagi. Oh, jadi 2007 belum nikah masih itu terus masih di sana Belum. sampai Mm-mm. Tapi 2007 saya pindah sama calon istri Rina. Saya ikut dia ke Sumatera Barat di Padang. Padang. Oh, di Padang. Dia mau kuliah lagi. Oke. Terus saya mengajar bahasa Inggris Oh, di Padang. di Padang. Ya. Sebagai dosen atau special like course kelas Pada saat itu dosen tamu. saya belum dosen dalam secara formal. Oh, ya, seperti tambah dosen, mungkin dosen tamu istilahnya, guys Iya. lecturer. Tahun berapa itu? 2007 berarti, 2008. Itu 2007, ya, mulai 2007. Sebagai guru bahasa Inggris di Universitas Andalas ya di Padang. Ya, betul. Oke. Terus waktu itu si Mbak Rina sebagai calon istri kuliah. Ya, dia selesai kuliah dan saya mengajar bahasa Inggris di sana. Oh, bahasa Inggris. Ya, Itu sampai berapa lama jadi dosen bahasa Inggris di Universitas Padang? itu sekitar setahun sedikit. Kemudian tahun berikutnya saya membantu, kalau nggak di Andalas, membantu untuk siap-siap Penelitian. pernikahan. Oh, pernikahan. Karena Rina masih kuliah di Padang, Ya, ya. saya balik ke Jambi Oke. untuk persiapan. Dan setelah itu memutuskan balik ke Amerika tahun berapa itu? Setelah dari Padang, dari Padang ya terus nikah, masih stay berapa lama di Indonesia atau langsung balik ke Amerika? Setelah menikah kami kira-kira langsung ke Amerika Jadi mulai pada tahun 2008, 2008 ya. sekitar bulan September. Oke, langsung di Washington State atau any state lain? Belum, itu cerita lagi. Oh, beda lagi. Oke. Kami ketika balik ke Amerika Serikat, pindah ke Oregon. Oh, Oregon, ya. Ya, jadi tujuan saya dari sekolah kedokteran jadi kesehatan masyarakat. Oke, Jadi saya ambil magister, magister tuh, ya, S2. Master of Public Health at Oregon State University. Oke. Itu 2 tahun. Aha.
Kemudian kerja sekitar 2 tahun lagi, jadi 3 tahun di Oregon. Mhm. Kemudian kami pindah ke Vancouver, Canada. Vancouver. Oh, sempat di Vancouver juga. Iya, in British Oke. Columbia. Ya, terus mengambil S3 di situ. S3 di sana. Oh, oke, oke. At the University of British University Columbia. of British Columbia. So it's after graduated PhD from British Columbia and then go back to Washington. Iya, tapi tidak langsung. Oh, masih mutar lagi. Oke. Sambil ambil S3, jadi Ya. penelitian saya merencanakan supaya kami bisa di Indonesia lagi. Oh, oke. Jadi sempat tinggal di Bandung, Ya, ya. kerjasama dosen di Pajajaran. ya Pajajaran. Pajajaran, Terima ya, di kasih. Bandung. Itu saya lihat Mas Kris di bidang epidemik ya. Jadi waktu PhD-nya spesialis di epidemik atau something else. Ya, kurang lebih begitu. Itu saya masih agak bingung. Itu antara epidemik dan pandemik itu apa sih beda paling ininya? Mungkin bisa sedikit ya sharingnya. Oh, oke. Well, endemic itu berarti sesuatu kondisi yang sudah berlangsung terus-menerus di satu tempat. Ya. Pandemic kurang lebih itu sudah mulai Oh, spread lebih more. lebih dari satu kontinen. Oke, jadi lebih skopnya lebih melebar Ya, pandemik gitu ya. jadi ketika COVID misalnya sudah berlangsung di Cina, sudah jadi tingkat epidemi. Tapi ketika itu menyular Keluar di Cina, luar menyeberang laut ke ya, negara di Amerika Amerika, Serikat, itu berarti Indonesia. sudah dua benua ya. Jadi dibilang pandemik. Pandemik, Oh, iya. oke, understand. Oke, balik lagi ke tadi masalah convert Islam. Jadi setelah Anda ke Amerika, Anda sebagai seorang Muslim waktu itu ya. Betul. Itu bagaimana reaksi dari keluarga, mungkin kakak, ibu, dan saudara? Apakah mereka kaget setelah pulang Indonesia kok jadi Muslim sekarang? Itu reaksinya gimana? Sebenarnya mereka tidak terlalu kaget karena selama itu saya selalu cerita Oh, oke. perjalanan saya. Kebetulan saya kalau nggak salah minta nasihat juga Aha, atau pendapat. ya. Kalau saya pilih jalan ini gimana, kalau saya tidak gimana. Mhm. Dan kebetulan di keluarga kami agama tidak bisa bilang tidak satu jalan juga. Oke, jadi bebas ya, terserah pilihan masing-masing. Betul, Oke, lebih istilahnya demokratis. betul. Boleh bilang begitu. Oke, jadi no problem ketika Mas Kris pulang terus bawa istri muslimah pakai hijab, sementara di sini kan beda orang nggak pakai. Terus Oh, ya enggak nggak ada masalah ya. ada masalah. Seperti sholat juga nggak ada, mereka nggak terlalu curious. Why is do something like different now? Enggak, dan kebetulan bukan pertama kali, tapi mungkin beberapa saat setelah kami pulang ke Amerika Serikat, maksudnya sudah nikah dan pindah ke situ, saya lihat ada buku di bookshelf di tempat orang tua itu Islam for Dummies. Oh, di tempat orang tua. Iya. Berarti orang tua juga belajar tentang Islam. Jadi mereka sempat lihat, wah, mungkin ini harus diteliti juga. Di mana hal-hal apa sih yang menarik dan tidaknya. Iya. Oke. Jadi Minimal mereka understand about situasi Mas Kris. Iya. Jadi nggak terlalu shock atau kaget. Betul. Ya. Terus di sini begitu kan beda suasana Indonesia, kemudian suasana di sini ketika mengalami hal-hal yang seperti tadi itu puasa kan berat sekali di sini. Ada begitu musim kemarau kita puasa 20 jam, 23 jam. Itu ada semacam tantangan atau gimana atau mencoba waktu itu, Mas Kris? Ya, Awal-awal. betul sekali. Mungkin saat di Indonesia dulu saya tidak begitu sadar bahwa
Ramadan atau setelah Iya, semua tanggal-tanggal every akan country different ya. iya Ya, akan pindah terus. Tapi setelah pindah ke sini, ketika Ramadan summer, jatuh di summer, summertime ya, ya itu berat, lumayan lumayan tantangannya. berat. Ya. Tapi oke, bisa bisa dilakukan ya selama itu. Menurut saya ada keberatan bisa Hmm, bilang atau tantangan ya, dan ada kemudahan oke. karena di summertime di berapa bulan Juni ya, Juni Juli Agustus eh, siang hari lebih panjang oke, ya, ya. tetapi itu panas juga dan Hmm, tidak panas kayak Indonesia ya, bukan tapi lumayan nggak humid, nggak berkeringat kalau sini panas ya. betul tapi masih lumayan panas. Nah, menurut saya ketika Ramadan pindah ke bulan Desember misalnya, Ya, Januari, oh ya, siang hari sangat pendek, very short ya. tetapi itu sangat dingin. Ya, Dan lebih ketika berat, ketika kita tidak makan atau minum, lapar, lapar tapi juga kedingin. energi kita kurang, jadi Ya, ya, lebih cepat dingin. betul, betul. Jadi Jadi, sama beratnya sebetulnya musim panas sama musim dingin ya. ya sebenarnya saya menanti bulan Ramadan jatuh ke bulan Januari karena saya takut saya akan kedinginan Kedinginan. terus. Oke. Tapi ya, Alhamdulillah sekarang sudah bisa ini ya. Jadi mulai balik ke sini udah 2008, 2010 ya itu artinya ke Washington State. Dari Oregon kemudian ke ke Kanada, ke Kanada dulu Kanada dulu ya. dan kami sekitar 4 tahun di Kanada. Sambil PhD itu terus baru Kemudian di Bandung oh sempat Bandung juga. setahun setengah sambil penelitian. Oh pelatihan ya. Jadi Baru balik lagi ke Washington mm, tahun tahun 2016. oh oke berarti baru baru saja di Washington ya. Ya, kemudian kebetulan ada peluang kerja yang buka di Depok, Jakarta. Jakarta. Oke. Saya dapat, tapi ketika kami sudah sampai di Amerika Serikat lagi, kemudian dipindah lagi ke Depok, balik lagi nyebrang laut, tapi sekali itu dengan 2 anak. Oh sudah 2 anak Ya, ya. satu lahir di Kanada waktu di Waktu UBC, ambil itu di USP. yang kedua lahir di Bandung. Oh Jadi dia sudah bolak balik ke dari Bandung. Bandung ke mereka, balik lagi ke Depok. Kemudian kami sekitar 2 tahun di Depok. Oke. Habis itu baru di Bellingham Di Bellingham sampai sekarang ya. sampai sekarang. Jadi Bellingham itu sebetulnya bukan asli ya, jadi tempat karena pekerjaan di sana. Betul. Ya. Ya selama di Bellingham, menurut Markis gimana tuh orang-orang di sana? Artinya tentang Islam, terus menurut Mas Kris banyak nggak mereka yang melihat Islam itu sebagai satu pilihan atau mungkin ada semacam ya seperti berita-berita di Amerika kan Islam itu seperti agama yang kurang begitu menjadi pilihannya. Itu gimana di suasana di tempat Mas Kris saat itu? Di Di Bellingham, Bellingham, ya. di Bellingham kami menjalankan dan beribadah seperti biasa. Biasa. Di sholat di kantor juga nggak masalah ya. Enggak masalah. Eh, Komunitasnya pasti lebih kecil. Oh oke. Kami Jadi lebih open terhadap ini, nggak terlalu ini ya. mm-mm. Ada dibilang Islamic Center di Bellingham, Oke. tapi memang ada masjid. Ya. Kebetulan keluarga Indonesia di situ setahu kami hanya beberapa. Oke. Jadi itu salah satu perbedaan. Perbedaan ya. Kebanyakan orang dari Pakistan, dari Afghanistan, Timur Tengah, Oke. Yang Indonesia itu hanya yang Muslim itu beberapa. ya. Ya, Yang yang Muslim. Muslim. Oke. Yang Indonesia Mbak Rina. Mbak Rina Terus ada beberapa ada sama temannya ya. temannya. Oke. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Jadi menurut Mas Kris, bagaimana perkembangan Islam di Amerika ini?
dalam 10 tahun ke depan. Kira-kira menurut Mas Kris gimana dengan kondisi yang sekarang ini, dengan situasi yang kelihatannya Islam semakin, ya dari segi hal negatif orang melihat Islam seperti itu, tapi ada beberapa hal yang berharap Islam adalah satu pilihan yang baik. Ya, menurut Mas Kris gimana Islam di Amerika 10 tahun ke depan? Saya hampir yakin Islam di Amerika akan berkembang, Oke. pasti bertambah, dan kebetulan dengan kondisi sekarang di dunia, saya pikir lumayan banyak perasaan kasihan Mhm. dan rahma ke situasi Situasi saat ini ya di ya, Gaza sekarang. Gaza ya, betul. Simpati orang sekarang mulai Betul. tumbuh. Oke. Tapi secara atau situasi di seluruh di Amerika Serikat, saya pikir prinsipnya siapapun boleh beragama dengan Ya, dengan ya, bebas. ya, open for everyone. Iya. Jadi saya pikir lebih banyak orang tahu mengenai Islam, kemungkinan lebih banyak Lebih orang baik akan memeluk agama Islam. agamanya. Ya, oke, Banyak belum begitu tahu. betul. Ya, selama ini memang orang kan karena tidak tahu, terus dari cerita ke cerita, padahal kalau mereka mau membuka, mau membaca, Islam adalah pilihan. Ya, saya Banyak pikir hal-hal yang positif yang mereka mungkin nggak pernah mereka dengar sebelumnya. betul, atau Ya, belum pernah belum kenal ketemu orang ya orang yang Islam langsung Muslim. bisa membimbing atau mengajak kepada ini. Ya, baik, itu cerita yang menarik, sharing dari Mas Kris. Ya, ini sangat menginspirasi dan ya, amazing stories. Terima Ya, kasih. mudah-mudahan ini bisa memberikan harapan buat kita terutama yang di Amerika dan di Indonesia. Dan mungkin ada pesan terakhir dari Mas Kris untuk para audien atau pendengar yang menikmati acara podcast ini tentang Islam atau tentang apa yang bisa di-sharekan atau pesan-pesan yang bisa disampaikan sekalian. Saya hanya minta mohon doa untuk keluarga besar di Bellingham, Oke, untuk komunitas kami oke. supaya Semakin kuat. berlangsung dan makin kuat. Uh, Mhm. Doa nggak ada pandemi lagi, Insya Allah ya. insya Allah. Terus ada lagi? Itu, selain itu mungkin sukses untuk karir Mas Kris. Oh, terima kasih. Ya, Well, sukses untuk podcast ini. Semoga semua orang dengar bisa dapat informasi yang bisa dibawa. oke. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Kris tentang sharing ceritanya tadi yang sangat menarik sekali. Dan kembali lagi para pemirsa sekalian, begitu tadi cerita dari Mas Kris tentang perjalanan pengalaman hidupnya sejak dia non-muslim, dari keluarga non-muslim dan akhirnya sempat berjalan mengalami pengalaman yang cukup panjang sehingga akhirnya memutuskan memilih Islam karena pilihannya, dan mereka melihat bahwa orang-orang Islam di Indonesia yang sangat ramah dan memberikan dia banyak perhatian sehingga ya pada intinya Islam itu mengajarkan kebaikan. Jadi akhirnya Mas Kris memilih Islam sebagai pilihannya meskipun mungkin di sekitarnya belum mendapatkan informasi seperti itu, tapi alhamdulillah Mas Kris sudah memilih satu pilihan yang tepat dan mudah-mudahan beliau tetap istiqomah dan bisa memberikan satu dorongan ke keluarganya, ke lingkungannya, dan mungkin komunitasnya yang seperti dia ceritakan tadi. Dia hidup alhamdulillah di suatu lingkungan yang tepat sekali, ada Islamic Center di Bellingham, jadi mungkin bisa menjadi satu tempat yang istilahnya tempat berlabuh yang cocok untuk hidup berdampingan dengan lingkungan yang muslim, insya Allah. Demikian para pemirsa semuanya, saya Wawan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan cerita ini memberikan inspirasi dan jangan lupa ikuti acara podcast yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waktu di Jogja itu Mas Kris belajar apa? Saya ke Jogja dulu untuk belajar bahasa Indonesia dulu. Oh gitu. Itu sebelum Jambi. Jadi ketika di Jogja kami dikasih kelas sekitar 3 minggu, 4 minggu. Dan ya setelah itu langsung ke Jambi, mulai praktek. Jadi belajar bahasa Indonesia 3 minggu langsung bisa. Well, belum bisa kayak sekarang. Oke. Iya. Tapi tapi kalau bilang bisa, ya mungkin bisa sih. Tapi langsung dipraktek pokoknya di Jadi Jambi. langsung ketemu lawan gitu. Iya, betul. Itu belajar dari kursus atau ada semacam kelas di apa semacam kayak university atau Oh, ada kelas. kelas? Ada kelas di Jogja namanya em, apa namanya? LPKIA seperti apa lembaga pendidikan bahasa ya? Lembaga bahasa kali? Iya, LBH, Lembaga Bahasa LBI, Lembaga Bahasa Indonesia kali. Bisa jadi. Saya ingat tempatnya kalau Di daerah mana itu? wah kalau saya Malioboro, langsung di situ bisa ketemu. Kalau ingat. Malioboro ada alun-alun, kantor pos di Jalan Cikditiro, kemudian kampus UGM. Nama jalan belum ingat, Mas. Tapi kalau lihat bisa tahu. Oke, oke nggak apa-apa. Jadi 3 minggu bahasa Indonesia lancar, tahu, kemudian langsung praktek ke Jambi jadi lancar. Itu lebih betul. Dan akhirnya Ketika di dapat Jambi lebih istri orang Indonesia, lebih lancar lagi. lebih lancar lagi. Oke, jadi guru private-nya yang utama istrinya sebetulnya. Oke, jadi setelah Mas Kris masuk Islam, kan itu banyak itu yang harus ya sepertinya kalau orang Islam itu kan orang yang pertama kali masuk Islam sebetulnya berat sekali. Harus bisa membaca Al-Quran, harus sholat, apal surat-surat dan sebagainya. Nah itu waktu pertama apa yang dilakukan Mas Kris untuk belajar Al-Quran itu? Langsung belajar sendiri atau kemudian mencari guru atau ada teman yang mengajak sehingga Mas Kris akhirnya belajar untuk membaca Al-Quran? Kebetulan salah satu pertama saat saya belajar Al-Quran atau mengaji Mhm. saya di Padang. Oke, Saya lagi di Universitas pas jadi Andalas. dosen ya, dosen bahasa Inggris. Betul. Oke. Dan salah satu dosen kalau nggak salah di jurusan sastra Inggris, Mhm, dia dekat dengan rektor pada saat itu. mhm. Eh, Mereka merencanakan atau buat supaya saya bisa belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Agama di Padang. Oh, di IAIN, STIN, Sekolah Tinggi Agama, Ya, STAIN, ya. ya, pokoknya salah satu institusi dekat Oke, ya, ya. dekat kampus bawah, Oke, kampus kedokteran di sana. Nah, kebetulan saya dikenalkan sama salah satu mahasiswa atau guru di situ. Saya ke situ beberapa kali seminggu. oke. Private. Ya, kebetulan agak private memang. Ya, ya. Tapi lama-lama jadwal dia sibuk atau dia pulang kampung, saya lupa. Dan saya sibuk di kampus atas. Ya, ya. Jadi akhirnya uh, nggak banyak ketemu akhirnya. Tapi yang lucu saya pikir mereka tetap mau kasih saya sertifikat. Oh, Saya pikir saya belum selesai. belum lulus dikasih dulu. Belum lulus. Tapi sudah bisa baca alif, ba, ta, ikro itu. Ya, mengenal huruf sudah. Sudah bisa, sudah tahu. Tapi kebetulan ada yang di masjid di dekat situ juga yang mulai akrab sama saya. Ya, ya. Dia selalu imam Imam di masjid di itu. masjid. Dia tinggal di situ, Ya, yang membimbing membimbing. membaca itu. Ya. Dia juga bawa saya ke kampung Mhm. sekali-sekali di Bukit Tinggi atau Payakumbuh. Oh, Payakumbuh ya. Jadi saya belajar sama dia juga. Jadi sertifikat bukan Bukan kos. cuman Ya, formalitas ya. iya, Jadi benar-benar bisa baca akhirnya. betul. Oke. Kalau belajar sholat di mana dulu?
Nah, kebetulan sholat saya lihat orang di kantor di Jambi Ya. awalnya, tapi untuk bacaan mungkin ini jadi agak lucu, tapi menurut saya itu sangat membantu. Saya Ah. dapat CD. Oh, CD. Ini zaman masih ada CD. CD ya. CD bacakan. Kemungkinan. Ya. Tapi itu CD dari Ustadz Jeffrey. Oh, Jeffrey ya. Almarhum Mm-mm. Ustaz Jeffrey. Iya, Ya, ya. dia ada pelajaran untuk bacaan sholat. Bacaan sholat. Oh, Jadi jadi saya Mas Kris belajar sendiri dari CD itu, menghafalkan. kebanyakan dari situ. Oh, oke. Berarti membantu. Diulang, ulang, ulang. Ya. Jadi akhirnya hafal dari membaca, kemudian mempraktekkan setiap hari, akhirnya jadi hafal sampai sekarang gitu ya. Iya, akhirnya Jadi alhamdulillah. belajar sholat tanpa guru. Bacaannya mungkin tanpa guru. Oh, Tapi oke. akhirnya diuji, saya Diuji cek dari dulu. ya, dari melihat orang mengikuti yang sedang sholat sambil menghafalkan bacaan yang dipelajari dari CD tadi. Betul. Oke. Very interesting, menarik. Karena kebanyakan kalau kita di Indonesia seperti saya, kebetulan dari lingkungan muslim, bapak muslim, ibu muslim, nenek dan semua muslim, jadi sejak kecil udah dibiasakan ke masjid ngaji, diajari, terus menghafalkan. Jadi semuanya sudah dituntun seperti itu. Jadi kita nggak ada inisiatif mau belajar apa, tapi Ustadz mengajarkan ini, hafalkan ini, sholat harus ini nih. Jadi seperti ya istilahnya natural, tapi kita nggak ada struggling untuk belajar seperti Mas Kris ya. Mas Kris kan harus mencari akhirnya sampai menemukan sesuatu yang ya istilahnya puas gitu dengan hal yang dicari. Ya, ini Betul. satu hal yang menarik. Ya, terima kasih. Ini cerita-cerita yang seperti ini mungkin bisa akan memberikan apa eh, pacuan untuk teman-teman yang lain yang mungkin terbiasa dengan Muslim, tapi sebetulnya mereka harus mendapat tantangan. Kalau tidak ada tantangan, sebenarnya nggak akan berkembang untuk mempelajari Islam. Dan seperti Mas Kris yang tadinya tidak tahu tentang Islam, menjadi tertarik dan belajar, akhirnya sampai sekarang malah pengen mengembangkan Islam di Amerika. Itu satu hal yang sangat bagus sekali menurut saya. Terima kasih, Pak. Jadi waktu Mas Kris di Padang sebagai guru bahasa Inggris waktu itu ya, Betul. selama itu mungkin ada cerita-cerita lucu atau cerita yang berkesan atau menarik yang bisa yang mungkin masih ingat sampai saat ini, bisa di-share sekalian. Iya, kebetulan sambil mengajar bahasa Inggris di Universitas Andalas, saya diajak oleh kalau nggak salah IAIN atau IAIN, beberapa institusi di Padang. guru IAIN, Iya, betul. dosen IAIN ya, dosen Untuk IAIN. cerita bagaimana Islam di Amerika pada saat itu. Itu Oke, sekitar 2006, 2007. oke. Jadi saya buat presentasi dalam forum. Mhm. Ada audience, biasanya mahasiswa di situ. Mereka mau Pengen dengar. tahu tentang Islam di Amerika. Betul. Ya, ya. Terus? Tapi salah satu di audience ada Ustadz namanya Erwin. Aha. Itu lama-lama jadi teman, tapi Waktu itu belum kenal. waktu itu belum begitu kenal. Ya. Dia dalam atau pada saat tanya jawab setelah saya selesai presentasi, Ya. dia uji saya langsung Oh, di depan di audien, depan depan audiens. orang banyak. Dia mau dengar orang Amerika baca Al-Fatihah. Gimana? Saya pikir dia bercanda, no. Serius? Dia bilang, coba dengar. Oke. Jadi depan umum saya Langsung coba. Al-Fatihah. Tapi lama-lama saat itu saya berhasil, alhamdulillah. Sudah hafal itu waktu itu. Hafal. Oke. Itu salah satu surat. Yang lain yang pendek-pendek, Oke. kayak Al-Ikhlas, Jadi audien Anas. langsung percaya, oh ini ada seorang Muslim baru Betul. ini. Dan setelah itu Pak Erwin orang tadi dia jadi Jadi teman. Dia jadi bawa saya ke beberapa masjid mengajarkan di Sumatera banyak. Sumatera Barat Ya, ya. untuk mengenal Islam lebih jauh. ya dari orang Amerika. Oke, wah ini interesting nih.